Assalamualaikum Ustaz, Bang Zuma, Kanda Zuma. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Mute-nya Bang, mute-nya Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dinda Alwan, apa kabar dek? Sehat? Ya Alhamdulillah ala kulli khair Kanda. Ini Assalamualaikum Bang Zuma. semua bertanya Waalaikumsalam. saya dari mana nih? saya hiatus agak lama ini. Silakan Kanda lanjut. Iya, tumben orang tua ini bertahan. Lihat saya. Udah sembuh dia rupanya. Biasanya kalau lihat saya itu kayak lihat malaikat maut, langsung menghilang dia. Kayaknya dia habis minum dia ini, habis mabuk kayaknya. Lagi main judol dia Bang. Oh, pantesan aja. Jadi gini teman-teman sekalian, di Indonesia ini itu lebih duluan Al-Quran tiba di Nusantara daripada Bible yang dibawa oleh penjajah Belanda dan juga Portugis. Jadi ketika Nusantara diajarkan mengenal nama Allah, kita umat Islam mengenal Tuhan yang menyatakan diri kepada Nabi Musa, kepada Abraham, kepada Adam alaihissalam. Runut diajarkan di dalam Al-Quran, Allah, 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 Allah. Kemudian datang penjajah. Penjajah memperkenalkan Tuhan dari Roma, namanya Theos. Yang kemudian Theos ini menggunakan dua pakaian. Yang pertama menggunakan pakaian Yahudi, yaitu Tuhannya Yahudi diambil di sana. Kemudian yang kedua Tuhannya umat Islam juga diambil. Jadi Bible yang baru nongol di Indonesia dari penjajah itu mencoba untuk menggunakan Tuhannya umat Islam, dan pasti kita tahu bahwa mereka mengambil kitabnya Yahudi yang mereka sebut Perjanjian Lama, padahal itu adalah kitab Perjanjian Baru milik Yahudi. Nah, lalu kemudian mereka kembali melemparkan batu bola apinya tuh ke kita. Kenapa umat Islam itu tidak menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh, Yod-Heh-Vav-Veh, atau Hasem, atau Adonai? Kan ini pertanyaan lucu. Tuhan kita dari dulu, sebelum Kristen Katolik masuk ke Indonesia, Tuhan kita Allah. Nggak ada urusan dengan Tuhannya Yahudi yang mereka bawa ke sini. Mereka lah yang punya kewajiban untuk membuktikan apakah Tuhannya Yahudi yang keluar merangkak dari kubur. Itu. Apakah Tuhannya Yahudi keluar dari kubur pada hari ketiga? Apakah yang orang Yahudi sebut Hasem itu yang turun ke bumi dipotong nonotnya hari ke-8? Apakah Hasem sembahan Musa yang kemudian nenen sama wanita dewasa? Mereka yang punya kewajiban, jangan ganggu Allah. Allah kita itu adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu sudah final di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah. Nggak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Mereka lah yang punya kewajiban menjelaskan ke kita bahwa yang keluar dari kubur hari ketiga itu adalah sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka yang punya kewajiban. Apakah yang merangkak keluar pada hari ketiga dari kubur itu adalah sembahannya Abraham? Buktikan. Buktikan. Di mana orang Yahudi menyembah makhluk kuburan? Oke, ada enggak? saya jawab ya. Silakan. Dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kitabnya Musa ya. Saya sudah menekankan tadi Allah, nama Allahnya Musa itu YHWH ya. Nah, lalu di Markus 12 ayat 29, Yesus mengutip perkataan Nabi Musa atau kitab Nabi Musa yang berkata bunyinya sama. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya Tuhan yang dirujuk oleh Yesus di Perjanjian Baru itu merujuk kepada Tuhannya Musa yang bergelar YHWH. Kitab yang abad ke-7 tidak ada menyebutkan YHWH dalam Al-Quran. Itu jelas nama yang dibenarkan oleh orang-orang Yahudi, yang orang-orang Yahudi pada yang mula-mula yang sebelum abad ke-7 itu, memang nama Allah mereka itu YHWH, panggilannya tidak ada yang lain, namanya itu nama yang kudus. Nah, di abad ke-7 Allah kalian mengklaim dalam surat Hud 11:10, Allah kalian itu yang bernama Alif Lam Mim Ha atau Allah
mengklaim menurunkan Taurat kepada Musa. Ini Musa yang mana dan Taurat yang mana? Apakah ada dua Taurat Musa? Apakah ada dua Taurat? Ada dua Musa? Karena saya jawab. Allahnya Muhammad itu alif Panjang lam kali. ha yang menurunkan Taurat kepada Musa di dalam Udah, Al-Quran. jangan panjang-panjang, weh. Panjang kali kosong. Berarti Kalau kan yang Anda- punya Musa itu Islam sama Yahudi berarti, Bang. Kristen nggak punya, Bang. Ada Gus Wafi ternyata. Itu, Bang. Jadi gini, abad ke-7 Nabi Muhammad SAW diwahyukan kemudian tentang Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, Allah, 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 Allah. Kemudian di abad ke-4 orang barat memiliki juga kitab. Kok jadi teos? Tugasmu. Hasem, Adonai, El Gebor, El Shaddai, Adonai, Yotefafe, El Jireh. Kok bisa berubah jadi teos? Berubah jadi Yesus. Ya Allah ya Karim. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai Nabi Muhammad menerima Torah. Kata Allah, musaddiqul lisanan Arabian. Jadi Torah itu diinformasikan lagi sebagai berita gaib kepada Nabi Muhammad dalam lisan Nabi Muhammad, yaitu lisan bahasa Arab. Gak ada masalah. Sedangkan kalau kami nih Islam yang saya katakan kepada saudari ini, Islam. Bagaimana kemudian nabi ketika Nabi Abraham, ketika keturunannya Nabi Yakub memberikan kemudian wasiat kepada keturunannya. Apa yang engkau akan sembah sepeninggalku? Apa kata anak-anak Nabi Yakub? Kalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida. Tuhan yang satu. Lantas kenapa Kristen merubah Tuhan yang satu ini? Anda membaca Ulangan 6 nomor 4. Anda membaca Markus 12 dan seterusnya nomor 29. Tapi kenapa berubah jadi 3? Apa nggak cukup satu Tuhan aja? Kan terlalu serakah, harus 3. Satu aja udah cukup. Yahudi Tuhan cuma satu, Islam Tuhan cuma satu, ente 3. Terlalu rakus. Satu aja pun tidak cukup. Tuhan itu Anda tambah-tambahin. Keluar dari kubur jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Agar ia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Saifuddin. Kan lucu. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Sabar dulu. Jadi orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan untuk Saifuddin. Kan lucu. Bukankah orang Yahudi sudah punya Tuhan? Kenapa harus melantik orang yang dari kuburan jadi Tuhan juga? Ini PR buat kalian berdua. Semua Kristen di Indonesia, di dunia, dimanapun, belahan dunia manapun. Tak kasih. Anda harus jawab ini. Di dalam Kejadian nomor 17, nomor 6, dan nomor 7. Dengarkan baik-baik. Tuhannya Abraham mengangkat sumpah, yaitu perjanjian. Beret. Dia mengangkat perjanjian agung. Apa perjanjiannya? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itu adalah perjanjian kekalku antara aku dan kamu, anak-anakmu dan keturunanmu, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Siapa yang berani dan siapa yang bisa, kekuatan apa yang bisa merubah perjanjian kekal Tuhan itu? Bahwa dia hakikat pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail dan Bani Yishak. Nah, sedangkan kalian ini Bani siapa? Ajaran Kristen itu dari Bani apa? Yang mengajarkan menuhankan makhluk yang keluar dari kubur itu Bani apa yang ngajarin itu? Bani Israel kagak. Bani Israel kagak. Bani Israel diajarkan menyembah siapa? Laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Lah kalian menyembah manusia. Yang ngajarin siapa? Itu dulu. Jadi saudari, ya, coba kau tanya orang tua ini. Apakah ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membatalkan perjanjian kekal Tuhan Eloa Abraham, Eloa Yishak, Eloa Yakub? Bahwa dia bersumpah akan menjadi Tuhannya keturunan Ismail, keturunan Ishak. Ada yang bisa merubah itu? Sedangkan kalian menyembah Tuhannya Romawi kuno yang dibungkus dengan kata God atau Theos.
Ingat, tidak ada hubungannya perjanjian lama kitabnya Yahudi dengan agama Kristen. Tak ada hubungannya sama sekali. Mereka hanya menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi untuk menutupi agama Romawi kuno, yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Demikian. Ya, berikan ada ayatnya kalau di dalam Al-Quran Muhammad mengutip perkataan Musa, Tuhan Allah kita Esa, Tuhan adalah satu. Dan yang sama seperti dikutip oleh Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan adalah satu, Tuhan itu Esa. Dan berikan, karena menurut kitab kalian, kitab Allah kalian itu menurunkan Taurat kepada Musa. Nah, di mana Taurat itu? Kenapa kamu selalu merujuk kepada kitab Yahudi atau yang kami pegang ini sekarang, Septuaginta yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Di mana kitab Allahmu itu sekarang, yaitu Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di abad ke-7. Adakah bunyinya sama dengan yang dimiliki oleh Yahudi saya jawab sekarang? Mohon izin guru-guru saya jawab. Di dalam kitab yang kamu genggam itu, Ulangan 33 nomor 1, Musa meneguhkan hukum-hukum itu hanya kepada Bani Yakub. Itu adalah hak kepunyaan mereka. Nomor 4-nya, Torah itu adalah hak milik kepunyaan Bani Israel. Mazmur 147, nomor 19, nomor 20. Hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Terus kenapa Anda minta ke bangsa lain? Mereka punya hukum. Dia yang punya kitab, dia yang punya ketetapan, dia yang berurusan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan kami. Kami hanya mendapatkan informasi. Wahai Nabiku Muhammad, aku memberitakan kepadamu bahwa dulu aku Tuhan pencipta langit dan bumi pernah berfirman kepada Nabi Musa. Itu aja. Kok Anda minta kitabnya ke kami? Yang lucu, Tuhan tidak pernah berfirman kepada orang Roma. Kenapa terjemahan kitabnya orang Yahudi ada di kalian? Dari mana kalian dapatkan kitab itu? Padahal itu adalah hak milik kepunyaan orang Yahudi. Jadi jangan Anda minta Taurat di kami. Taurat bukan untuk kami. Taurat itu untuk Bani Israel. Kami datang nih dengan logonya nih. Mana Taurat itu? Anda tunjukkan ini. Perjanjian lama. Kami tanya orang Yahudi, apakah itu Taurat? Bukan, kata mereka. Gimana dong? Ya. Ternyata Anda hanya mengambil terjemahan kitabnya orang. Habis itu Anda klaim kitab Anda, kan memalukan kalau gitu. Jangan kemana-mana dulu. Anda batalkan dulu Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Batalkan itu dulu. Bahwa Tuhan bersumpah dengan perjanjian kekal. Aku Tuhan, Tuhan sendiri yang berkata, aku Tuhan Eloah Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail, Bani Ishak sebagai perjanjian kekal. Kau bantah itu. Iya. Sedangkan kalian itu pengikut orang Roma yang menyembah Theos, dewa Zeus, Hercules dan Zeus kalian bungkus dengan menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Nggak make bagi kami. Oke. Di dalam kitab Kejadian yang kamu kutip itu, berikan ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau memang kau meyakini bahwa Allahnya Muslim sama dengan Allahnya Yahudi, silakan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Itu jelas yang saya bacakan tadi, itu udah jelas itu. Buka. Apakah isinya sama? Buka aja, buka. Am kuntum syuhada'a is hadar Ya'qub al-maut. Tidak ada satu ayat Alkitab pun yang dicuri oleh kami karena apa? Perjanjian lama. Perjanjian lama itu berbicara yang lain diam, tentang... yang lain diam. Silakan lanjutkan. Silakan. Anda ngomong. Silakan. Ini memang orang ini memang jahat sekali mulutnya ya. Saya bilang yang lain diam, Anda yang bicara. Silakan. Lanjut. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang bisa dipercaya yang berkaitan dengan ketuhanan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Kejadian 17 tadi coba bantah semua itu. Kebohongan itu ditimbulkan oleh seorang nabi. Jangan bicara berdasarkan kebencian. Yaitu nabi buta huruf. Jangan berbicara mengenai
kebencian Yaitu Anda. Nabi Kejadian yang- 17 itu, kejadian Dengarin 17 dulu. nomor 6. Kejadian 17 Dengarin 6 nomor dulu. 7. Batalin dulu Woi. itu. Batalin dulu Dengarin kejadian dulu. 17. Dengarin dulu. Mana dalilmu untuk membatalkan kejadian 17? Dengarin dulu. Yang ditanya oleh Novi itu, ada nggak ayat itu di dalam Al-Quran? Karena Nabi yang buta huruf itu tidak tahu apa-apa. Oke, saya bacakan dalilnya. Dengarkan. Apa Bismillahirrahmanirrahim. saja? Dengarin dulu, monyet. Am kuntum Kok kenapa kamu emosian? Susah di sana di Amerika, susah, sulit hidupmu. Berat hidupmu di sana. Berat, terlunta-lunta kau di sana. Hah? Emosian. Saya minta Kristen sedunia batalin kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Revisi, revisi. Revisi itu, revisi. Hilangkan itu. Bahwa aku berjanji, aku bersumpah, ini perjanjian kekal. Aku akan menjadi sembahannya Bani Yishmael. Batalin itu dulu. Nah sekarang ada nggak di situ bersumpah aku akan menjadi sembahan orang Romawi? Ada nggak? Nggak ada. Yishmael keturunannya Arab. Ishak keturunannya Yahudi. Romawi keturunan dari mana? Pura-pura aja dia emosi. Dia cuma mau kabur itu. Dia memang paling benci sama aku. Kejadian berapa? Kejadian 17 ayat berapa? Nomor 6 dan nomor 7. Kau batalkan itu. Batalkan itu. Batalkan itu. Coba. Apa bunyinya di situ? Perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Secara turun-temurun. Itulah perjanjian yang aku ambil antara aku dan engkau. Iya. Batalkan itu. Pertanyaan saya begini. Batalkan coba. Kalau memang Allah yang di dalam abad ke-7 ketika Muhammad datang sebagai nabi membenarkan kitab Kejadian ini, harusnya ini tertulis di dalam Al-Qur'an. Kenapa Bahwasanya harus? Itu kitabnya memang Yahudi. Itu kitabnya Yahudi. Kenapa harus? kamu standar ganda, kamu standar ganda Juma. Kamu kan mengklaim bahwa Kejadian 17 ini merujuk kepada Allah, bukan? Artinya begini, kalau memang ini merujuk Ini kepada aja Allah, yang kau pretelin. harusnya Kau pretelin perkataan Tuhannya ini- Yahudi, Tuhannya Islam. perkataan- Kenapa Tuhanmu kau tidak berani angkat? Yang keluar dari kubur itu. Apakah Tuhanmu yang keluar dari kubur itu adalah Tuhannya Abraham? kamu nggak usah dulu menghina. Nanti bisa saya jawab. Kau jadi saya Kalau- menghina. Kau jadi saya Kalau menghina. kalau Tuhanmu memang kan yang Allah keluar dari kubur itu kan. Sementara kalau kami menjelaskan, kalian tidak mau mendengarkan. Saya sudah katakan tadi, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133 itu bukti bahwa kejadian 17 itu adalah benar adanya. Kenapa kamu membenarkan Al-Quran lewat Kejadian 17 ini? Hei, kan udah ku bilang samamu, Al-Quran lebih dulu masuk ke Indonesia. Kami sudah Islam duluan, baru datang kitab yang dibawa penjajah. Kalian aja yang bertanya, maka kami jelaskan. Lebih dulu Al-Quran. Islam sudah kuat di Indonesia ini, nggak ada Bible di bawah Belanda, nggak ada. Jadi Islam kitab masuk ke Kejadian Nusantara ini abad ke-8. Abad ke-8 Jadi Islam kamu masuk ke menuduh- Nusantara ini. Kami sudah Jadi menuhankan kamu Allah tanpa ada kitab kalian itu. Kan dari penjajah itu nggak ada. Kamu menuduh kitab Kejadian ini kitabnya penjajah. Yang dibawa oleh Belanda apa rupanya? Ini Tunjuk- bukan kitab Musa. Tunjukkan Aku satu bertanya. orang Yahudi yang datang ke Indonesia bawa kitab itu. Ada. Gini Ada. loh, gini Juma. Nggak gini. ada. Kitabmu Coba, itu dibawa oleh turunkan Belanda. Dulu tempernya. Turunkan dulu temper. Nah, Saya berbicara mengenai fakta. Suara saya memang kayak begini. Kamu mengklaim, ya Kok kan? saya mengklaim? Kejadian- Kau yang mengklaim bahwa yang keluar dari kubur itu Tuhannya Yahudi. Kok aku pula yang mengklaim? Kamu menuduh bahwa kitab Kejadian ini kitab penjajah. Tetapi kamu mengambil Lu kita penjajah. Kejadian 17. Dengarkan, dengarkan, Ini dengarkan. untuk Saya membenarkan bilang kitabmu itu dibawa oleh penjajah. Aneh kau ini. Kau kayak Paulus memang. Memang sudah tabiat kalian tuh mirip Paulus. Suka kali menghina, mempraming, meleset-plesetkan. Saya katakan Al-Quran lebih dulu masuk ke Indonesia, baru penjajah ke Indonesia bawa kitab kau itu. Jadi kami berislam, kami menyembah Allah bukan karena kitabmu. Kalau kemudian Anda bertanya apakah sama, ya deritamu lah. Derita orang Yahudi kalau mereka mengklaim Tuhan kami sama. Kami enggak.
Tuhan kami Oke, Allah. Selesai. Pertanyaan saya gini, mana lebih dulu Tauratnya Musa daripada Al-Quran? Lebih duluan Tauratnya Musa, tapi lebih duluan Al-Quran Iya. di Indonesia daripada kitab yang dibawa oleh penjajah. Mbak paham juga? Gak ngerti Oke, juga? dari kejadian 17 ini, kejadian ini Tauratnya Musa atau bukan? Ya mana ku tahu? Mencret. Lah, mana ku tahu? Kok mencret? Saya mengatakan mana ku tahu? Mau itu kitabnya Musa, mau itu kitabnya siapa? Yang jelas di situ tertulis. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Itu Musa punya kek, siapa punya kek? Enggak urus. Kamu yang harusnya malu. Ini kitab- Ternyata kitab yang kau genggam percaya? itu, dengar dulu. Kau yang harusnya malu. Kamu percaya kitab penjajah? Kamu Diam dulu, percaya kitab diam penjajah? dulu, diam dulu, diam dulu. Kamu percaya Boleh kitab diam, penjajah? Aku boleh tanya. diam, boleh Kamu diam. percaya nggak kitab penjajah? Saya percaya, Kenapa kamu memakai saya kitab percaya penjajah ini untuk adalah menggambarkan surat kamu? kabar. Ini adalah surat kabar yang dituliskan kemudian keterjemahan demi keterjemahan sampai ke Indonesia. Dan di kitab terjemahan ini tertulis kalau Tuhannya Abraham katanya nih mengangkat perjanjian kekal bahwa dirinya akan menjadi sembahan Yismail secara turun-temurun. Bantah ini kitabmu. Ini kitab Belanda kok bantah. Iya. Bantah Oke. dulu ini kitab Belanda ini. Bantah ini kitab Belanda. Ini kitabnya Belanda, bukan kitabnya iya, Yahudi. baik. Ah, Oke, bantah dulu. sudah, lebih sesuai. Oke. Oke, silakan Anda bantah. Kamu menuduh kejadian ini kan kitab penjajah, oke? Nah, Ini kitabnya Belanda. Kejadian 17. Iya, terserah, nggak apa-apa ya. Kitab kejadian ini kamu pakai untuk membenarkan Allahmu di abad ke-7. Astagfirullahalazim ya Allah, tulul. Kamu tidak punya Saya posisi, sudah Juma. mengatakan, diam dulu, tulul. Kamu tidak Saya punya mengatakan, posisi, Juma. diam Kamu tulul. di ujung tanduk kamu. Kamu di ujung Tulul, tanduk. diam, tulul. Mental penjajah kau diam. Saya tidak mengatakan kami menuhankan Allah itu karena kitab ini. Saya mengatakan di awal, Islam di Indonesia sudah menyembah Allah dari abad ke-8. Penjajah membawa kitab ini nanti di abad ke-16. Paham? Paham sampai situ? Dari dulu, dari nenek moyang kami itu menyembah Allah. Penjajah datang mengatakan bahwa sembahan yang disembah oleh Yahudi itu adalah Yotefave. Ada terjemahan Islam, kitabnya Islam kemudian berubah ikut-ikutan? Enggak. Enggak seperti agamamu. Agamamu Kristen, berasal dari barat. Kitabnya Yahudi dari Timur Tengah. Kok bisa ada di sini? Apa hak menggunakan ini terjemahan kitabnya agama lain? Hah? Tuhanmu itu Theos. Bukan Yotefave, bukan Adonai. Tuhanmu Theos. Yang keluar dari kubur itu siapa? Kau pikir itu? Kau tidak mau sentuh itu kan? Kau malah mengatakan saya menghina. Sekarang PR-mu adalah, dengarkan. Tugasmu Iya, adalah, saya ulangi dengar. Tugasmu adalah, kalau kamu tidak bisa membatalkan apa yang tertulis di dalam kitab Belanda ini, kau hapus dia, kau revisi dia. Karena di situ dia katakan, Abraham dengan Tuhannya mengangkat perjanjian kekal. Bahwa Abraham dan anaknya Yismail akan menjadikan dirinya sebagai sembahan. Begitu juga keturunannya. Kalau Anda mengatakan ini bukan kitabnya Nabi Musa, siapapun punya kitab ini, batalin. Batalin. Habis itu kau bantah, Tuhannya Abraham bukan Tuhannya Islam loh. Baru top. Selama masih tertulis di sini, mau sampai mulutmu robek sampai kuping mengatakan tidak sama. Kitab yang kau pakai mengatakan sama. Lu mau apa? Ayo.